awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5B, saya Fatimatu Zahro, NIM 19090039. Dan saya Ahmad Miftahudin, nomor NIM 19090137. Saya Muhammad Zaidan Zufar, NIM 1909927. Saya Nirvana Indiranjeni, NIM 1909946. Nama saya Aditya Prayogi, NIM 19090096. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori. Aturan association. Association merupakan metode data mining yang memiliki tujuan dalam mencari sekumpulan item yang dikatakan sering muncul dalam satu waktu bersamaan. Market basket analysis adalah kebiasaan membeli konsumen dengan mencari asosiasi dan kombinasi antara item-item yang berbeda. Seperti yang ada dalam contoh berikut, jika seorang membeli roti dan juga membeli mentega, maka memiliki kemungkinan akan membeli susu. Dalam pengimplementasian metode asosiasi, di sini kami menggunakan algoritma a priori untuk mencari pola hubungan antara satu item atau lebih dalam suatu dataset. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya tentang roti, mentega, dan susu. Kemudian kami akan menjelaskan formula pencarian nilai support dan confidence yang akan dijelaskan oleh Miftahudin. Baik, terima kasih Mbak Zahro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian nilai support dan confidence, di mana untuk mencari pola hubungan antara item satu dengan item lainnya, kita harus mencari nilai support dan confidence, di mana untuk rumus nilai support satu item, kita menjumlahkan jumlah transaksi yang mengandung item A dibagikan dengan jumlah total transaksi. Lalu untuk mencari nilai support untuk dua item, kita membagikan jumlah transaksi yang mengandung A dan B, lalu dibagikan dengan jumlah total transaksi. Setelah kita semua pola frekuensi ditemukan, barulah kita mencari nilai minimum untuk menghitung confidence. Next. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari nilai confidence dengan aturan AB. Di mana untuk mencari nilai confidence, kita harus membagikan jumlah transaksi yang mengandung A dan B, lalu dibagikan dengan jumlah transaksi A. Dan di sini kita mempunyai sebuah studi di mana sebuah supermarket memiliki data transaksi sebagai berikut, di mana kita misalkan di sini ada transaksi selama 1 hari, terdapat 5 transaksi, di mana untuk transaksi pertama terdapat item coklat, burger, untuk yang kedua ada burger, pizza, soda, dan seterusnya. Dan untuk pertama, kita harus mencari nilai support untuk satu item. Nah, di sini untuk item coklat, di data transaksi terdapat 3 transaksi, di mana untuk item coklat terdapat di transaksi pertama, lalu di transaksi ketiga, lalu dan juga ada di transaksi yang kelima. Nah, untuk mencari nilai support untuk satu item, kita harus membagikan jumlah transaksi yang mengandung item A dibagikan dengan jumlah total transaksi, di mana di sini coklat
terdapat 3 transaksi, maka dibagi dengan total jumlah transaksi yaitu 5. 3 dibagi 5, 0,6, lalu kita kalikan 100 sama dengan 60%. Lalu untuk burger, di data transaksi terdapat 3 transaksi, di mana untuk transaksi pertama terdapat pada transaksi pertama, lalu yang kedua ada di transaksi yang kedua, lalu untuk transaksi yang ketiga ada di transaksi yang keempat. Nah, di sini kan burger ada 3 transaksi. Lalu kita bagikan dengan total transaksi yaitu 5. 3 dibagi 5 sama dengan 0,6, lalu kita kalikan 100, yaitu 60%. Setelah kita menghitung nilai support untuk satu item, kita tentukan untuk minimum nilai support pola frekuensi tingginya adalah 20%. Selanjutnya kita menghitung untuk nilai support untuk 2 item, di mana yang pertama itu ada coklat burger, pola hubungan coklat dan burger, di mana di coklat dan burger itu terdapat 1 catatan transaksi. Nah, lalu didikan rumusnya untuk 2 item yaitu jumlah total transaksi A dan B lalu dibagikan dengan total jumlah transaksi, di mana untuk coklat dan burger itu mempunyai 1 catatan transaksi, lalu kita bagikan dengan total transaksi yaitu 5. 1 dibagi 5 yaitu 0,2, lalu kita kalikan 100. Lalu yang kedua untuk coklat dan pizza. Nah, di catatan data tadi untuk coklat dan pizza memiliki 1 catatan transaksi, lalu kita bagikan dengan jumlah total transaksi yaitu 5, yaitu 0,2, lalu kita kalikan 100%, yaitu 20%. Nah, setelah kita menentukan nilai item untuk 2 item, kita kasih nilai minimum pada nilai support pola frekuensi tinggi yaitu 40, dan untuk nilai minimal confidence-nya yaitu 60%. Lalu dapat kita lihat untuk burger dan soda terdapat 2 catatan transaksi, dan nilai untuk support kedua itemnya yaitu 40%, dan untuk confidence-nya yaitu 67%. Dapat kita simpulkan jika kita membeli burger mempunyai kemungkinan 67% pembeli akan membeli pizza. Lalu untuk yang kedua, jika seorang pembeli membeli burger memiliki kemungkinan 67% juga untuk membeli soda. Lalu yang ketiga, misalkan pembeli membeli pizza memiliki kemungkinan juga 67% soda dibeli dengan 40% jumlah transaksi yang telah terjadi. Lalu untuk selanjutnya pengimplementasian sintak akan dijelaskan untuk Mas Zidan. Silakan Mas Zidan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menghitung metode asosiasi ya dalam algoritma a priori. Yang pertama, di sini kita menggunakan Google Colab. Yang pertama yaitu kita mengimport beberapa library di sini, ada NumPy, Pandas, dan MLXtend. Untuk library MLXtend ini sendiri teman-teman harus install sendiri dalam suatu shell, atau jika teman-teman menggunakan Jupyter, teman-teman bisa install di CMD atau di shell juga bisa dengan komen pip install MLXtend, lalu tinggal run saja, nanti akan terinstall sendiri. Baik, setelah kita mengimport 3 library di sini, teman-teman harus juga mengimport dan membaca data, yaitu dataset yang sudah kami sediakan di sini, yaitu yang bernama dataset.csv.
Lalu di sini karena saya menggunakan Google Colab, saya bisa upload di sini. Lalu beginilah penampakan dari dataset yang kami sediakan. Di sini terdapat 5 transaksi, di mana di tiap-tiap transaksinya memiliki sama, yaitu jumlahnya satu semua, satu. Lalu untuk selanjutnya kita harus menampilkan kolom yang terdapat dalam dataset tersebut, yaitu dengan menuliskan sintaks data.columns, yaitu dengan setelah itu kita run, lalu kita akan menemukan sini ada 3 kolom yang kita temukan, yaitu kolom pertama yaitu no kwitansi, kolom kedua nama barang, dan kolom terakhir atau ketiga yaitu kolom jumlah. Setelah kita mengetahui kolom 1 dan kolom lainnya, kita juga bisa melihat jumlah baris dan kolom dengan mengetikkan sintaks data.shape. Lalu di sini kita ketemu 14 dan 3, yaitu dengan 14 baris dan 3 kolom. Setelah kita menampilkan jumlah baris dan kolom, kita bisa mengelompokkan data dengan menggunakan fungsi group by, yaitu dengan kita memasukkan dalam variabel transaksi, lalu sama dengan data.groupby dengan diikuti nama-nama setiap kolom dari nomor kwitansi, nama barang, dan jumlah, lalu kita tambahkan sum di belakangnya. Setelah itu kita bisa mereset indeks semua kolom agar dapat dipertahankan untuk membuat tabel. Dengan output yang dihasilkan memiliki jawaban header tambahan saat mencetak kerangka data. Teman-teman bisa mengikuti saja seperti yang ada di layar. Lalu setelah kita sudah mengetikkan sintaks tadi untuk mereset indeks, kita bisa langsung saja print dengan sintaks seperti berikut. Print tabel transaksi, lalu koma transaksi, akan terprint seperti ini ya, dengan arti yaitu di contohnya ini, di nomor kwitansi 1 terdapat 2 pembelian di 2 item ditandai dengan true, yaitu burger bernilai 1, coklat bernilai 1, sedangkan kebab, pizza, soda, dan susu bernilai false atau 0. Begitu pula untuk nomor kwitansi atau nomor transaksi seterusnya ya. Nomor transaksi 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita mengasih nilai support dan nilai threshold atau nilai confidence, yaitu kita dengan menuliskan sintaks seperti berikut. Kita deklarasikan minimal supportnya 0,3 dengan minimal threshold atau confidence, nilai confidence 0,7. Lalu kita run dan kita print dengan sintaks seperti ini, lalu muncullah hasil sebagai berikut. Ketika seseorang membeli pizza dan soda, orang tersebut akan berkemungkinan membeli burger dengan nilai support 0,4 dengan nilai confidence 1 atau 100. Begitu pula dengan ketika ada orang membeli burger dan soda, mereka atau dia akan berkemungkinan membeli pizza dengan nilai support dan confidence yang sama 0,4 dan 1. Lalu ketika ada orang juga membeli burger dan pizza, orang tersebut akan berkecenderungan membeli juga soda dengan sama juga nilai support dan confidence-nya 0,4 dan 1. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sintaks sendiri.
Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, tadi merupakan penjelasan dari kami tentang metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Jadi kesimpulannya, dalam metode asosiasi biasanya menggunakan algoritma a priori untuk menentukan sebuah pola hubungan dalam pembelian suatu barang. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.